Mas Tri. Ini Mas Tri sedikit sadar ya, tapi dia agak linglung. Ini pengaruh kakek jahat itu yang menginginkan tumbal manusia ya. Ini saya akan bawa dia pulang. Tetapi sebelum nyampe rumah, saya akan memandikan dia dulu di pinggir sungai sana ya. Karena kan saya tidak mungkin membawa Mas Tri dalam kondisi kotor kayak gini ya. Sepertinya dia tuh sudah memakan bangkai manusia ya. Bangkai manusia atau darah lah intinya. Ayo Mas Tri. Tuh depan Mas Tri, lewat jembatan. Tuh. Astagfirullah, Allahu Akbar. Oh, saya masih penasaran sama si kakek tersebut ya. Kenapa bisa sampai-sampai membawa Mas Tri ke dalam hutan, apalagi menjadikannya sebagai tumbal. Astagfirullah. Ayo Mas Tri. Astagfirullah. Semoga ibunya Mas Tri sabar dan tabah ya menerima ini. Mas Tri, kamu ingat saya nggak? Ingat saya nggak? Kamu diapain aja sama kakek-kakek itu? Astagfirullah. Ketika saya sudah memenuhi permintaannya si kakek ya, ternyata memang bukan maksud kakek itu burung yang saya bawa ya. Ternyata, kenapa Mas Tri? Ayo sadar. Ini karena saya sendiri nggak bawa pegang itu ya temen atau si Untung karena di rumah. Akhirnya, Tri, ayo. Setelah yang saya takutkan itu setelah makan dari kakek tersebut, ini Mas Tri malah jadi linglung kayak gini ya. Alhamdulillah tadi saya cukup bisa mengendalikan atau menyadarkan dia ya. Tapi kakek itu belum lebur ya, karena tadi terakhir itu menghilang. Lewat sini Mas Tri, lewat sini, ke arah sini sungainya. Tuh, di bagian bawah mulut aja itu banyak darahnya ya. Ini kayaknya saya harus butuh bantuan Mas Probo ya, supaya bisa menyadarkan. Memang licik itu ya kakek-kakek. Ini suasananya sudah semua masuk asyar. Kebetulan tidak sampai terbenamnya matahari ya. Kalau sampai terbenamnya matahari, mungkin kita tidak bisa kembali ke rumah ya, atau terjebak. Karena demi menyelamatkan si Mas Tri ini. Jadi teman-teman yang penasaran ternyata kayak gini ya sosoknya Mas Tri. Pertama kali muncul ketika dibawa sama kakek jahat itu. Lewat sini Mas Tri, Mas. Agak sedikit linglung ya. Ya lewat sini. Itu lurus-lurus sungainya di depan. Jadi inilah penampakan pesonanya dari Mas Tri ya, dalam keadaan yang tidak sewajarnya karena pengaruh si siluman kakek itu ya, yang bisa berubah wujud, berkamuflase apa saja itu ya.
Ini turun Tri, Mas Tri. Oke teman-teman, ini kondisinya Mas Tri sekarang ya. Kemarin kita sudah sempat kasih makan, tapi makannya sedikit ya. Bahkan dia mencium baunya saja itu kayak nggak mau ya. Kalau menurut saya itu dia itu kayak menginginkan darah lah, semacam darah. Ya entah itu darah manusia atau darah hewan, saya juga tidak tahu ya, karena semua ini karena pengaruh kakek jahat itu. Dan yang membuat shocknya itu ibunya pas mengetahui itu bener-bener masih shock lah, masih kaget, masih nggak nyangka bahwasanya Mas Tri akan terjadi kayak gini. Ini mohon maaf banget ya buat semuanya. Bukannya saya tega atau menjadikan Mas Tri tumbal ya, karena ini terjadi itu bukan hal yang terduga, karena memang semua terjadi ya kayak ginilah. Saat pertama pengakuan ibunya katanya dibawa kakek-kakek, ternyata benar kakek itu yang membawanya ke markasnya atau ke wilayahnya dan menjadikan ia tumbal. Ini udah kondisi bersih ya Mas Tri, karena kemarin kan waktu itu masih dalam genggamannya si kakek itu dia tuh kayak makan darah, terus badannya aja kotor-kotor. Mungkin dia jadikan budak, terus dia kasih makan semacam daging, darah-darah. Ini saya juga akan berusaha ya. Saya juga akan berusaha gimana caranya supaya bisa menyembuhkan Mas Tri dari guna-gunanya si kakek jahat itu ya. Saya juga merasa bersalah ya sama ibunya Mas Tri, karena saya sudah membawa Mas Tri ke hutan ya, karena kan Mas Tri memang kameramen saya juga ini terjadi juga begitu sangat menyedihkan untuk kami ya. Seharusnya kakek itu sudah saya penuhi permintaannya, malah dia menginginkan tumbal manusia. Dan yang saya herankan, kenapa bisa sampai ke rumahnya Mas Tri dan membawanya. Kalau feeling saya itu dia bisa mengikuti saya ketika pulang. Mungkin dari situ ya. Dan nanti saya akan berusaha minta bantuan teman-teman lain ya, dari Mas Dangan atau Mas Chandra atau Mas Probo, nanti bisa membantu penyembuhannya Mas Tri, entah itu dengan ramuan atau dengan cara merontokkan atau meleburkan apa yang ada di dalam tubuhnya Mas Tri ya. Mas Tri dia itu tidak sadar sama sekali, tetapi dia ketika dibilangin itu sebenarnya dia tahu, tapi linglungannya itu masih ada teman-teman. Sama ibunya saja itu hampir tidak mengenali sama sekali. Itu yang saya herankan. Sama saya juga tidak mengenali ya, tetapi pas makan masih mau, tapi cuma sedikit doang. Terus dia mencium air putih itu dimuntahin, kayak pengennya itu yang darah lah ininya, kayak pengen makan darah gitu. Di sini saya tekankan lagi ya, ini saya akan minta bantuan teman-teman. Yang pertama saya insya Allah akan meleburkan atau
mengalahkan si kakek jahat itu ya sama teman-teman lain, nanti saya akan komunikasi lagi. Yang kedua, nanti kayaknya ini kalau ditangani sama Mas Probo, insya Allah itu bisa ya Mas Probo. Nanti juga saya akan hubungin, barangkali bisa membantu saya ya, atau sama Mas Tri, mudah-mudahan bisa normal kembali. Di sini saya tetap pantau terus perkembangannya si Mas Tri ya. Bagaimanapun juga ya, semua terjadi ya karena waktu kita memecahkan misteri kakek itu ya, jelmaan kakek itu bisa merubah-rubah menjadi apa saja ya. Waktu itu menjadi siluman, apa kayak hantu, apa sih itu, kayak hantu ngesot apa ya, terus jadi kakek-kakek, terus pokoknya banyak lah. Bisa berkamuflase menjadi apa saja. Itu yang saya masih dalam misteri itu. Kakek itu kenapa bisa setega itulah sama nanti kita akan coba cari lebih dalam, cari tahu, kita gali informasinya tentang leluhurnya si Ande atau Untung ya. Kenapa kok bisa kayak gini loh? Barangkali semua itu ada hubungannya dengan orang tuanya Mas Tri atau orang tuanya si Ande dulu ya teman-teman. Kita pasti akan pecahkan misteri ini. Saya akan juga minta bantuan sama teman-teman lain ya. Oke teman-teman. Ini coba saya panggil ya, Mas Tri. Mas Tri belum mau sadar juga ya. Oke teman-teman. Nanti kita lihat perkembangannya lagi ya. Saya akan hubungin teman-teman lain supaya membantu dalam penyembuhannya Mas Tri. Ini kamera saya akan akhiri dulu. Terima kasih ya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.